Di Square ini luar biasa banyak aplikasinya ya. Di image processing, di machine learning dan lain-lain. Nah, ini contoh kasus lain ya, yang ini sudah Anda kenal ya. Misalnya kita punya sekumpulan dataset ya. Ini ada setiap titik itu satu pasangan data ya. Macam-macam itu bisa. Kalau di sini dia pilih itu quarterly change in unemployment rate ya. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya quarterly change in GDP ya. Kalau laju unemployment-nya naik, GDP-nya turun gitu. Nah, ini bisa jadi ada 1000 data, ada 100 data ya. Melihat pola dari titik-titik ini gitu, anggaplah ini bisa didekati dengan garis lurus itu. Maka harapannya hubungan antara Y dan X itu bisa dekati dengan garis lurus. Setiap titik data itu dianggap satu data itu satu pengukuran. Nah, ini menarik ya. Anda kalau ingin bisa menerapkan seluruh ilmu-ilmu yang Anda peroleh dalam KK Control dan Intelligence System ini, kita sebaiknya lincah dengan lincah mengamati bahwa yang namanya measurement dan observasi itu hasilnya adalah data, hasil pengukuran. Jadi Kalman filter itu bisa digunakan dalam data science juga dengan mencermati bahwa persamaan Z itu adalah yang kita sebut persamaan pengukuran, observation, hasilnya data itu. Nanti dalam pengembangan sains secara umum maupun engineering ya, itu pengetahuan itu berkembang berdasarkan hipotesa, dugaan kita, desain kita, setup pemikiran kita, dan nanti hipotesa kita itu akan di-challenge dengan hasil observasi atau pengalaman kita yang diukur dan datanya dikumpulkan. Itu yang disebut data driven ya. Jadi nanti untuk kesimpulan akhir atau menguatkan hipotesa kita, apakah benar ini hipotesa ini gitu ya, itu kita cross check dengan sekumpulan titik-titik biru itu sekumpulan data. Nama lainnya itu adalah pengukuran ya, atau dengan kata lain pengukuran menghasilkan data. Ini sorry saya kelihatan menangkap ya. Ilmu yang dipelajari dalam control system itu definitely langsung bisa digunakan dalam pengembangan artificial intelligence maupun machine learning maupun data science ya.
Tadi saya udah men-share banyak itu penggunaan Kalman filter di macam-macam sekali ya. Yang akan menjadi tugas akhir Anda di kuliah saya. Kuliah saya nggak ada ujian kecuali membuat artikel dan simulasi ya, sampai ditulis dengan baik. Nah, jadi setiap satu titik data nanti ini akan menjadi satu ZI ini ya. Jadi kalau Anda punya 100 titik data, 100 pengukuran gitu, 100 pasangan X dan Y, ya ini yang disebut vektor pengukuran ya, measurement vector. Isinya tiap entry-nya itu adalah satu data. Nanti measurement vector itu kadang-kadang di data science disebut sebagai data set ya. Bagian dari data set. Nah, gambar ini ya, kumpulan data ini kalau dinyatakan dalam persamaan vektor matriks ini sangat simpel ya. Kembali ke persamaan kayak tadi. Ini betul-betul persamaan kayak tadi ya. Hasil pengukuran Z sama dengan sebuah matriks. Nah, yang hendak kita estimasi itu dalam hal ini adalah biasanya kita sebut X, boleh X juga, tapi karena di sini sudah ada istilah X, kita sebut aja parameter yang hendak kita estimasi itu A ya, plus N. Nah, tujuan kita adalah mencari optimal estimate dari parameter A, yang ternyata di sini hanya terdiri dari A0 dan A1 ya. Yang satu menunjukkan konstanta, yang satu menunjukkan gradien dari garis lurus itu. Nah, ini cost function-nya ini yang hendak kita minimisasi. Maka kita peroleh persamaan least square-nya ini. Nah, ini kalau Anda turunkan sedikit, itu akan persis sama dengan persamaan least square yang diperoleh di buku statistik ya. Ini dalam bentuk vektor matrik. Jadi persamaan least square-nya simple sekali ya. Pseudo left inverse ya. AL kali Z. Dapat langsung ya. Nah, kemudian ini adalah estimasi least square-nya yang merupakan garis lurus hitam itu ya. Tentu bisa Anda turunkan dengan jauh lebih rumit lagi atau dengan cara lain ya, tidak satu jalan menuju Roma. Nah, ini nanti diterapkan least square itu misalnya least square image processing dan macam-macam ya, di banyak tempat. Nah, itu adalah contoh penerapan kedua ya. Kita break sejenak ya.